Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa imamil mujahidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umat ini kehilangan orang besar. Umat ini kehilangan pemimpin yang memimpin dengan ketulusan. Bukan sembarang pemimpin, tapi pemimpin para mujahid. Adalah sebuah amal yang sangat mulia. Mereka yang terdepan mengawal kehormatan umat ini. Mereka yang terdepan yang mengawal kiblat pertama muslimin, yang terus menjaga hingga ia masih ada, walaupun masih ada di tangan kotor orang-orang Zionis. Telah wafat, sebagaimana yang telah kita ketahui semuanya, telah wafat Imam Al-Mujahidin, pemimpin besar dunia Islam, Syekh Ismail Haniyah rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafaralah wa askanahu fasihah jannati. Syekh Ismail Haniyah rahimallahu ta'ala yang telah melalui kehidupannya dari mimbar dakwah hingga lembar akademis hingga medan pertempuran sampai kepemimpinan umat hingga menjadi orang penting di dunia ini yang juga masyhur di langit insyaallah. Syekh Ismail Haniyah rahimahullah ta'ala telah melalui seluruh hidupnya untuk dakwah dan jihad hingga dia akhiri hidupnya dengan cara yang sangat indah. Cara yang sangat indah, karena itulah yang diharapkan oleh seluruh mujahid. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum may yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada kaum laki-laki, ada orang-orang yang jujur dengan apa yang telah mereka janjikan pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang telah menghadap Allah, ada yang telah syahid. Dan di antara mereka ada yang masih menunggu dan mereka tidak pernah mengganti jalan dakwah ini. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebuah musibah yang besar bagi umat ketika kehilangan orang besar, orang penting. Kehilangan pemimpin besar di saat umat sedang krisis kepemimpinan. Kehilangan seorang pemimpin besar di dunia jihad yang dengannya mempertahankan ketika masih ada pemimpin seperti Ismail Haniyah rahimahullah ta'ala, mempertahankan kemanusiaan, bukan hanya keislaman, bukan keislaman saja. Kalau ada yang tidak ingin mendengar kata Islam, maka kemanusiaan pun dipertaruhkan di Palestina. Bagaimana kemanusiaan di sana dihinakan, dan mereka inilah orang-orang terdepan yang mengawal kehormatan kemanusiaan. Di tengah sebagian orang terdiam menyaksikan kemanusiaan diinjak-injak dan dihinakan, maka mereka adalah orang yang terdepan untuk memuliakan manusia sebagaimana manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para mujahid yang telah menghabiskan usianya hingga syahid. Dan ini bukan orang yang pertama. Sebelumnya Palestina telah menyumbangkan generasi terbaiknya. Telah banyak
darah-darah suci yang ditumpahkan, telah banyak orang-orang yang syahid, pemimpin besar mujahidin yang telah syahid sebelumnya. Dan ketika mereka pergi, umat ini tetap ada. Ketika mereka syahid, umat ini tidak pernah lemah. Ketika mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, perjuangan umat ini akan terus dilanjutkan. Saya juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka terdidik dengan cara yang berbeda. Ilmu, Al-Qur'an, iman telah mendidik mereka. Hingga bisa kita saksikan bahkan orang yang paling dekat hidupnya dengan Ismail Haniyah rahimahullah taala, istri, anak-anaknya, keturunannya. Ismail Haniyah sebelum syahid telah kehilangan banyak keluarganya. Setidaknya di perang ini ada 10 keluarganya. 3 di antara mereka adalah putra-putra Ismail Haniyah rahimahumullah jami'an. Tapi itu disikapi hanya dengan mengucapkan kalimat kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sempat terucap kalimat syukur. Itu pula yang terucap dari istri seorang Ismail Haniyah ketika menyaksikan jenazah suaminya, yang hari ini, yang saat saya bicara sekarang tengah proses pemakaman di Doha, Qatar, di mana sang istri sebelumnya ketika berhadapan dengan peti yang berisi orang yang paling dicintainya, yang terucap justru kalimat hamdalah, doa, semoga Allah meridhoimu, kekasihku di dunia dan kasihku di akhirat. Engkau adalah tempatku bersandar di dunia dan nanti di akhirat. Semoga Allah meridhoimu, semoga Allah meridhoimu. Segala puji bagi Allah. Itulah kalimatnya. Hal yang sama pun diucapkan oleh salah satu putra seorang Ismail Haniyah rahimahullah taala, Abdus Salam, ketika diwawancarai di salah satu televisi. Ketika mengatakan ucapan hamdalah, bahwa inilah yang dicita-citakan oleh ayah saya, yaitu syahid. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar dan jujur dengan kalimatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang syahid, orang-orang yang telah menemui jalan yang terbaik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai orang-orang yang sesungguhnya hidup di alam kubur mereka. Mereka adalah orang-orang yang disebut Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian duga bahwa mereka mati. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka sesungguhnya hidup dan mendapatkan rizki selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, Allah menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang syahid di alam kuburnya. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka sangat bergembira, sangat berbahagia dengan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan yang lebih ajaib lagi, wa istabsyiruna billadzina lam yahaqu bihim min khalfihim. Mereka bersenang, mereka sangat bersenang ketika mereka membayangkan tentang apa yang akan diraih oleh teman-teman seperjuangannya, para mujahid yang belum menyusul mereka, yang masih berjihad di lapangan, yang masih terus menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala tapi belum menemui syahidnya. Dalam tafsir disebutkan bahwa di salah satu kalimat As-Suddi berkata bahwa orang-orang yang syahid diberikan catatan, setiap kali ada saudara mujahidnya yang akan syahid, maka akan dikatakan kepadanya, saudaramu fulan akan segera hadir di sini hari ini dan hari ini. Itu memberikan kegembiraan yang luar biasa. Dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa ketika mereka menyaksikan surga, kemudian para mujahid yang sudah syahid kemudian berkata, andai saudara-saudara seperjuangan saya di dunia tahu kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan pada saya. Wa istabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak punya rasa sedih. Ini adalah gambaran tentang kehidupan yang mulia, cara mengakhiri kehidupan yang terbaik. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga, mempertahankan kehormatan umat ini, bahkan menjaga kehormatan kemanusiaan. Saya syukur rahmati Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang dikatakan oleh dunia hari ini, maka sungguh sebuah kehinaan, sungguh sebuah titik kehormatan yang paling nadir, titik kehinaan yang luar biasa kalau sampai ada yang tidak berkomentar, tidak mengucapkan kalimat atau ucapan doa untuk orang-orang mulia yang telah mendahului kita, atau untuk Zionis yang harus mendapatkan doa laknat dari kita semuanya, karena ulah mereka lah maka ini semua terjadi. Dan inilah yang bisa kita saksikan, bahwa ketika ada orang-orang mulia, ada orang-orang yang hebat ini wafat, maka begitulah orang-orang beriman akan menyambutnya dengan sabar karena kehilangan orang-orang yang mulia, dan dengan syukur karena menyaksikan betapa diakhiri dunia ini oleh mereka dengan kemuliaan sebagaimana yang mereka inginkan. Dan itulah yang merupakan gema yang selalu disampaikan di dalam jihad Tufanul Aqsa kali ini, innahu la jihad nasrun aw istishhad. Ini adalah jihad, menang atau syahid. Saudara mereka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa perang Uhud menjadi salah satu saksi penting buat kita yang memberikan pelajaran yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa kepergian pemimpin tidak membuat lemah umat ini. Wafatnya para mujahid besar tidak menghentikan jihad ini. Saat terjadi berita bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh di perang Uhud, saat berita itu disebarkan oleh orang-orang musyrik Quraisy bahwa Muhammad terbunuh Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata isu itu membuat sebagian muslimin terduduk lemas. Mereka tidak sanggup lagi melanjutkan jihad. Tapi lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita tentang sebuah sikap yang luar biasa. Lihatlah umpamanya seorang sahabat mulia, Ibnu Dahdah radhiyallahu anhu. Ketika beliau menyaksikan orang-orang terduduk karena lemas, kemudian beliau berkata, "Apa yang membuat kalian duduk? Kalaupun benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh, fa innallaha hayyun la yamut." Sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Artinya, karena kita berjuang bukan karena sosok, tapi karena kita berjuang karena Allah, dan Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Hal yang sama di perang Uhud itu, saat muslimin sebagian lemas terduduk karena isu wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu kemudian menemui mereka yang terduduk dan berkata, "Mengapa kalian terduduk?" Kemudian mereka mengatakan, "Kami mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh." Maka Anas bin Nadhr dengan kepahlawanannya berkata, "Idzan mutu kama mata alaihi sallallahu alaihi wasallam." Kalau begitu matilah kalian sebagaimana matinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, kalaupun benar Rasul telah terbunuh, fa innallaha hayyun la yamut. Kalimat yang sama, sesungguhnya Allah maha hidup dan Allah tidak pernah mati. Kemudian Anas bin Nadhr menunjuk muslimin dan berkata, Allahumma inni a'tadiru ilaika bihim. Ya Allah, saya memohonkan maaf untuk saudara-saudara saya yang terduduk lemas itu. Dan kemudian dia menunjuk orang-orang musyrikin dan berkata, Ya Allah, Allahumma inni abra'u ilaika minhum. Ya Allah, saya berlepas diri dari mereka. Ketika Anas bin Nadhr bergerak untuk melanjutkan jihadnya menuju ke arah kem musyrikin, bertemu dengan sahabat mulia pemimpin masyarakat Ansar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz bertanya, "Hendak kemana kau?" Dia berkata, Anas bin Nadhr berkata, Wahan larihul jannati ya Sa'ad, fa inni ashummuha min duni Uhud. Sungguh ada aroma surga wahai Sa'ad, aku menciumnya, dia datang dari balik Uhud. Dan itu kemudian dia berjihad, dan itu adalah merupakan hari syahidnya seorang mujahid besar, Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu ajma'in. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disampaikan Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perjuangan mereka ini, yang mereka tidak akan pernah lemah, mereka tidak akan pernah menyerah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tentang mereka-mereka yang oleh Allah disebut sebagai para mujahid-mujahid yang besar, di mana ketika Nabi Muhammad SAW berjihad, kemudian dengan berita yang ada dan kaum muslimin tidak pernah merasa lemah dengan itu, di mana mereka adalah orang-orang yang Allah sebut sebagai wa mad'ufu wa mastakanu. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah lemah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta orang-orang yang sabar. Sesuai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menjadi pelajaran untuk kita semua. Kalau kita mengucapkan bela sungkawa atas kematian orang besar Ismail Haniyah rahimahullah taala adalah satu yang tepat, tapi ada yang lebih tepat kita ucapkan bela sungkawa, yaitu untuk diri kita sendiri. Kalau Ismail Haniyah telah mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat mulia, duhai siapakah kita dan akan seperti apakah kita mengakhiri hidup ini? Kalau Ismail Haniyah termasuk orang-orang yang dengan izin Allah adalah orang-orang yang jujur dan benar dengan kalimatnya bahwa dia benar mencintai Allah di jalan Allah, dan kemudian ingin meninggal syahid sebagaimana saudara-saudara seperjuangannya yang telah mendahulunya, maka apakah benar kalimat kita yang kita ucapkan selama ini bahwa kita mencintai Allah? Apakah benar selama ini kita berkata bahwa kita taat pada Allah? Kalimat yang akan masih terus diuji sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengucapkan bela sungkawa pada diri kita sendiri yang masih larut oleh dunia, yang kita masih banyak terbawa oleh lumpur dunia sehingga kita sulit bergerak. Kita tidak bisa terbang tinggi, padahal jiwa-jiwa para mujahid sudah terbang tinggi. Mereka berputar-putar di atas surga. Sementara apakah kita masih terus tertanam diri, ruh dan jasad kita di lumpur dunia? Sungguh sesuatu yang wajib untuk mendapatkan ucapan bela sungkawa. Pun kita harus mengucapkan bela sungkawa atas siapapun muslimin yang masih belum kunjung memahami tentang perjuangan saudaranya di Palestina. Justru kalimatnya mendukung musuhnya, mendukung musuh muslimin, atau kalimatnya disadari atau tidak justru membuat senyum musuh-musuh Islam. Kita wajib mengucapkan bela sungkawa kepada mereka yang kalimat-kalimatnya justru menimbulkan fitnah bagi muslimin, di saat muslimin tengah berhadapan langsung dengan musuh yang bahkan oleh Al-Quranul Karim disebut dengan berbagai macam sifat kejahatan yang mereka lakukan sepanjang sejarah kenabian. Inilah berbagai ucapan bela sungkawa, karena ternyata ketika kita mau mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga besar Ismail Haniyah sekalipun, ternyata mereka mampu mengucapkan hamdalah. Ketika kita mengucapkan bela sungkawa pada mereka, ternyata mereka mengatakan justru inilah yang diharapkan oleh ayah saya yang lama dicita-citakannya, yaitu untuk mencapai kematian syahid. Maka selain kita ucapkan bela sungkawa untuk keluarga Ismail Haniyah, semoga Allah berikan kemuliaan, pahala yang agung dan kesabaran, pun kita mengucapkan bela sungkawa untuk diri kita sendiri. Kita ucapkan bela sungkawa juga Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang, masih terus berjuang di tanah Gaza, demikian juga di Palestina secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para mujahid. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kita yang sedang ada di Gaza, di mana mereka mati, mereka kelaparan, mereka kedinginan, mereka kepanasan, di tengah seluruh mata dunia melotot, seluruh mata dunia memandangi mereka, dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Sungguh sebuah kehinaan muslimin ketika berpegang pada syariat Allah tidak akan merasakan kehinaan seperti kita rasakan kehinaan hari ini. Dan masyarakat Gaza masih punya Allah. Di tengah keadaan sangat sulit itu mereka masih mengucap hamdalah. Mereka masih memiliki ketebalan sabar, dan mereka masih punya Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mengucapkan kalimat Allah, dan itu adalah merupakan bukti keimanan yang sungguh luar biasa yang mereka miliki.
Semoga Allah menjadikan untuk mereka perang itu bardan wa salaman alaihim, sebuah keselamatan dan dingin perang itu bagi mereka, sebagaimana Allah kuasa untuk menjadikan api menjadi keselamatan dan dingin bagi Ibrahim alaihissalam. Dan semoga Allah SWT memberikan kesadaran bagi seluruh muslimin bahwa musliminlah yang ada terdepan untuk hadir menjaga kemanusiaan ini, untuk hadir muslimin untuk mengajari pada semua orang tentang keadilan dan perjuangan, tentang kesabaran dan ketulusan, tentang keridhaan dan perjuangan yang tidak akan pernah bisa dipupuskan oleh apapun. Dan inilah yang kita berharap berdoa pada Allah SWT, semoga Allah mengampuni kita semua atas segala kelalaian kita dari tugas kita membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang, bahkan mereka memperjuangkan kiblat pertama kita. Dan semoga Allah melaknat orang-orang Zionis, membersihkan Al-Aqsa Palestina dari kotor najisnya orang-orang Zionis. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan siapapun yang dengan sengaja atau tidak sengaja, diam atau tidak diam, mendukung orang-orang Zionis yang dengan nyata-nyata melakukan perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat kejam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membongkar siapapun orang-orang munafik yang bermain di balik itu semua, siapapun mereka. Kemudian Allah hinakan sebagaimana telah Allah hinakan orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membela orang-orang Yahudi sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Karim. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya umat ini tidak akan pernah lemah walaupun pemimpin besar mereka telah tiada. Jihad ini akan terus berlangsung, terus berjalan dengan segala kekuatannya walaupun mujahid itu telah pergi. Dan perjuangan muslimin, dakwah ini, keselamatan, salam, sejahtera semuanya untuk bumi hanya bisa dilakukan kalau bumi ini ada di tangan muslimin. Hari ini terbukti bahwa penjajahan itu ternyata dilakukan dan tidak ada yang bergerak untuk mencobanya, untuk mencoba menghilangkannya, atau pergerakan itu pergerakan yang selalu terganjal oleh mereka-mereka yang memiliki kekuasaan di bumi ini. Bukti bahwa musliminlah yang bisa menghadirkan keselamatan. Karena itu maka semoga generasi berikut setelah kita adalah merupakan generasi yang bisa kita titipi Palestina, generasi yang semoga bisa mengembalikan kembali keselamatan di bumi ini, kesejahteraan, salam di bumi ini dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Semoga Allah kabulkan doa kita semua. Semoga Allah berikan kesabaran dan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit dan terluka. Semoga Allah terima syuhada. Innahu la jihad nasrun awistishhad. Inilah jihad, menang atau syahid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.